sebelumnya kita sudah bahas apa itu kurban secara bahasa maupun secara istilah syariat. Juga sudah kita bahas dalil-dalilnya, kemudian keutamaannya sudah kita bahas, kemudian juga hukumnya sudah kita bahas, kemudian waktu kapan menyembelihnya juga sudah, ya, kapan waktu penyembelihannya sudah. Kemudian juga sudah kita bahas terkait dengan hewan-hewan yang sah untuk dijadikan kurban. Selanjutnya pembahasan kita menjelaskan tentang syarat sah hewan binatang ternak yang sah untuk dijadikan kurban. Kalau kemarin jenis-jenisnya sudah, yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kerbau, kemudian domba, kemudian kambing. Dari ke-5 jenis itu, ya, unta, sapi, kerbau, domba sama kambing. Ada syaratnya supaya kurban kita itu sah. Ada syarat sahnya. Ya, ada syarat sahnya. Wala tasihu at-tadhiyatu illa bil an'am. Tidak sah berkurban kecuali dengan binatang ternak yang kemarin sudah dibahas. An'am itu adalah binatang ternak yang punya kaki 4, ya, yang sah ketika dijadikan zakat, yang ada zakatnya begitu. Wa afdaluha ba'ir. Ini berbicara keutamaannya dulu. Mana yang lebih utama? Kurban apa yang lebih utama? Ketika sendiri, mengatasnamakan sendiri begitu, maka yang paling utama adalah unta. Ketika sendiri begitu, unta untuk satu orang jelas itu lebih utama, lebih utama. Kemudian menyusul unta baru sapi, sederajat dengan sapi ya kerbau, ya, sederajat dengan sapi kerbau. Kemudian setelah itu baru yang ketiga syat, kambing dengan segala jenisnya, kambing dengan segala jenis, ya, entah kambing domba ataupun kambing Jawa. Tetapi wasab usyiyahin afdalu min ba'ir. 7 ekor kambing lebih utama ketimbang 1 ekor unta ketika bertujuh gitu. Unta atau sapi ketika diniati untuk 7 orang, dengan kambing, ya, dengan kambing 7 orang masing-masing 1, 7 kambing begitu. Tentu yang lebih utama adalah kambing. Yang lebih utama kambing ketimbang unta ataupun sapi dengan kapasitas maksimal yaitu 7 orang. Jadi lebih utama kambing aja. Gitu. Ya, itu lebih utama. Ya, karena kan dewek-dewek naiknya begitu nanti di akhirat. Wadu'nu afdalu minal ma'zi. Nah, selanjutnya mana yang lebih utama antara domba dengan kambing? Domba, tahu ya, domba itu yang bulunya tebal begitu, yang tahan air hujan. Domba tuh yang bulunya tebal, sementara kambing Jawa yang bulunya tipis. Sonsip itu domba tuh ya, sonsip. Yang apa bulunya bisa dijadikan wol, itu domba tuh. Tahan hujan dia, anti air.
Nanti ayat. Jadi domba lebih utama ketimbang kambing. Kalau bicara mana lebih utama antara kambing dan domba, lebih utama domba ketimbang kambing Jawa atau kambing apa di sini disebutnya? Hah? Disebutnya kambing apa sih? Kambing gembel. Kambing Dayak namanya kambing. Dah, jadi itu. Kalau bicara keutamaan tadi itu. Nah kemudian boleh nggak kita berkurban dengan kambing, sapi ataupun onta betina? Sah nggak? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah kita berkurban dengan hewan yang 5 tadi itu, dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh. Kecuali in kanat hubla tadi itu. Kecuali kalau binatang betinanya, hewan kurban betinanya itu hamil. Ya, ada ulama yang menyatakan tidak sah kalau binatang betinanya tadi itu sedang hamil. Tetapi nah di sini kama qalahul aktsar, ada pendapat dari Imam Ibnu Rif'ah yang menyatakan fa innahu qala innaha tujzi'u li'anna naqsul lahmi yunjabaru bil janin. Jadi kehamilan binatang kurban kita itu sejatinya dengan sebab hamilnya itu justru ya dagingnya yunjabar di apa bahasanya bukan lebih banyak, ditambel dengan janinnya begitu. Karena kan biasanya hewan yang hamil itu kan kurus begitu ya, lebih sedikit dagingnya kan begitu. Tetapi meski sedikit ya, ditambal dengan keberadaan janinnya. Makanya menurut Imam Ibnu Rif'ah sah-sah saja ya, kita berkurban dengan hewan betina yang hamil, sah-sah saja. Jadi boleh. Boleh. Begitu. Silakan. Kalau menurut jumhur memang nggak boleh, nggak cukup, artinya nggak sah pakai hewan betina yang sedang hamil. Tapi menurut pendapat Imam Ibnu Rif'ah membolehkan dan cukup menggunakan kambing ataupun sapi ataupun onta yang sedang hamil. Begitu. Nah, bagaimana kalau binatang jantan banyak sering kawin begitu? Sering kawin. Nah, wadakar Abdul tadi ya, binatang laki-laki, binatang jantan lebih utama ya. Kalau bicara keutamaan memang lebih utama yang jantan. Kenapa? Kalau yang betina dikorbanin semua begitu, bisa kagak ada nanti kita temuin tahun-tahun mendatang begitu ya, bisa bereproduksi sih. Ya, makanya lebih utama yang jantan atau yang laki-laki supaya bahasa kitanya kalau manusia itu ya regenerasi gitu, nggak punah begitu, nggak punah. Tapi kalau yang jantannya ini kebanyakan kawin mulu, maka lebih utama mana? Fal unsa allati lam talid afdalu minhu. Ya. Hewan betina yang tidak beranak, artinya yang tidak punya anak gitu. Ya. Justru lebih afdal, lebih utama ketimbang yang laki-laki.
Iya, biasanya yang kawin mulu tuh kurus begitu. Yang kawin mulu lebih ya. Manusia itu. Manusia aja. Ya, fal unsa allati lam talid abdul. Jadi binatang kurban yang perempuan yang tidak beranak lebih abdul. Ya. Gitu. Nah, kalau bicara keutamaan sudah tadi. Mana yang lebih utama sudah tadi. Selanjutnya yang menjadi topik bahasan kita kali ini adalah tadi kriteria atau syarat-syarat sah hewan kurban ya, atau hewan-hewan yang kita jadikan kurban dari 5 jenis tadi ataupun 4. Jamus itu dikiaskan dengan sapi. Kalau unta minimal supaya sah kurbannya, unta itu harus yang sudah berumur 5 tahun ke atas ketika disembelih ya. Bukan ketika beli, bukan, tapi ketika disembelih, ketika dipotong. 5 tahun masuk umur ke 6 gitu. Kalau 5 tahun tok nggak sah kurban. Berarti 5 tahun sehari begitu. Itu udah cukup. Punya 5 tahun ke atas nah, syaratnya. Makanya penting kita tahu ini umur berapa. Kalau kita beli hewan kurban ditanya dulu. Umur berapa nih hewan? Penting. Ya, supaya sah kurban kita. Nggak asal-asalan. Ya, hanya kelahiran. Gitu. Harus 5 tahun lebih. 5 tahun jalan 6 gitu ya. 5 tahun jalan 6. Artinya gini, ketika misalkan kita beli, katakanlah hari inilah. Hari ini kita beli apa namanya onta. Umurnya 4 tahun 11 bulan gitu. 4 tahun 11 bulan. Nah besok umpama misalkan sudah Idul Adha sampai 3 hari tasyrik, berarti kan belum mencukupi itu. Belum mencukupi 5 tahun jalan 6, belum. Maka nggak sah. Kurbannya kagak sah. Itu untuk apa unta. Syaratnya itu satu. Kalau sapi sama ma'zi, baqarah sama ma'zu, mata malahu sanatan. Minimal yang berumur 2 tahun masuk atau jalan 3 tahun. 2 tahun jalan 3. Sapi sama kambing. Sapi sama kambing minimal kurbannya yang sah itu 2 tahun jalan 3 gitu. Ketika disembelih, bukan ketika beli. Kambing sama sapi minimal 2 tahun. 2 tahun jalan ketiga. Di bawah itu kagak sah. Ya. Jadi penting kita tanya dulu kalau kita beli hewan kurban, umur berapa ini kambingnya, begitu. Jangan asal beli asal gemuk begitu. Meskipun gemuk kalau belum berusia bongsor, ya bongsor doang begitu. Ya umurnya masih 1 tahun, ya kagak sah kalau kambing. 2 tahun jalan 3. Nah, kalau domba supaya sah kita kurban dengan domba, syaratnya
minimal dombanya itu 1 tahun. Matammalahu sanatun, minimal 1 tahun. 1 tahun. Satu tahun kalau domba. Lebih ini dia. Biarpun kecil dia cabai rawit tuh. Domba. Atau kalau domba tuh, kalau bahasa kitanya apa sih ya? Kalau giginya tuh ya apa, kupak ya? Kupak. Atau kalau domba tuh minimal 6 bulan kalau udah kupak. Gigi depannya udah rontok, udah tanggal gigi depannya, entah 1, entah 2, atau bahkan semuanya. Ya, kalau domba, kalau giginya udah rontok atau kalau udah kupak 6 bulan sah untuk dijadikan kurban. Kalau domba. Kalau belum kupak ya tadi setahun, minimal usia setahun. Dan itu kriteria dari sisi umur. Jadi hewan kurban yang sah untuk dijadikan kurban, yang pertama dari sisi umur lah. Sudah cukup umur. Berapa cukup umurnya tadi tuh? Ya. Kalau onta 5 tahun jalan 6, kalau sapi sama kambing 2 tahun jalan 3, kalau domba 1 tahun, atau kalau udah kupak 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi ditanya dulu kalau mau beli kambing ditanya dulu. Ditanya dulu. Itu dari sisi umur penting tuh. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan penting juga. Yang penting hewan kurban itu yang pertama dari sisi kesehatan tidak gudik, ya, koreng. Meskipun korengnya dikit doang begitu, ya. Kalau ada gudiknya, kalau ada korengnya, kagak sah dibuat kurban. Kenapa? Li'annahu yufsidul lahma. Karena koreng itu merusak dagingnya, merusak dagingnya. Tapi ada pendapat lain, pendapatnya Imam Ghazali. Imam Rafi'i menyatakan annal jarba la yamna'ul izza'a ilal kathir kal marudi. Kalau korengnya sedikit mah kagak jadi masalah menurut Imam Ghazali sama Imam Rafi'i, karena tidak mencegah keutuhan begitu, kecukupan dari daging kurban, kecuali banyak korengnya, kayak misalkan sakit gitu. Ya. Jadi ada dua pendapat. Kalau koreng, kalau sedikit doang mah menurut Imam Ghazali sama Imam Rafi'i kagak ngapa-ngapa, jadi kurban dengan hewan yang korengnya sedikit. Yang sedikit ya. Kalau banyak ya udah otomatis jelas kagak sah. Kagak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat hewan kurban supaya sah walama fihi huzal, kagak kurus, krempeng, gering, bahasa Betawinya gering, agak kurus, ya, agak kurus. Jika ada dagingnya
dikit, ada lagi yang dikit gitu. Jadi gak sah pakai binatang kurban yang kerenteng. Tuh, yang selanjutnya tidak pincang kakinya. Entah satu ataupun dua. Ya, kalau dua lumpuh berarti. Gitu. Kagak pincang. Yang jelas-jelas pincang ya, yang jelas-jelas pincang. Nggak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Atau juga tidak buta. Nah, ini. Pice. Matanya pice. Kalau jelas-jelas pice, matanya nggak sah dijadikan kurban. Nah, yang terakhir tidak sakit, sakitnya itu yang jelas. Sakit yang bagaimana tadi? Sakit yang sekiranya bisa merusak